أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ahrum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya di sini bisa menyapa Anda kembali dalam program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, tayangan yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan di takjil, taqarrub ke jalan ilahi. Dan pemirsa, kami sudah menyiapkan tema spesial pada hari ini,
yaitu tentang memilih pasangan hidup di dunia dan di akhirat. Dan di sebelah saya sudah duduk di sini tidak sendiri, karena saya bersama dengan Ustazah Siti Nafsiah, dan beliau akan menyampaikan tausiahnya hingga 1 jam ke depan sambil menemani kita berbuka puasa. Dan sebelumnya mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah. Masih sehat ya? Masih semangat? Insya Allah. Harus semangat. Dan hari ini kita mau membahas tema nih Ustazah. Tema spesial yang sudah kita pilihkan untuk pemirsa pemburu takjil di rumah nih Ustazah, yaitu memilih pasangan hidup di dunia akhirat. Dan sebelum masuk ke segmen kedua, ada pertanyaan dari pemirsa pemburu takjil di rumah. Kita akan sedikit membahas tentang materi hari ini. Boleh, silakan Ustazah. Iya, baik. Jazakillah khair, Kak Deta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Para peserta pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama itu saja yang tidak boleh kita lupakan, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang tiada tergantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Ini kesempatan untuk bisa beramal solih, berada di sebuah bulan yang penuh keberkahan. Ya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kita kesempatan dan kekuatan agar bisa senantiasa memanfaatkan kesempatan ini untuk beramal solih sebanyak-banyaknya. Amin ya robbal alamin. Ya, baik para pemirsa, berbicara tentang memilih pasangan, ini tentu saja kita akan berbicara tentang kondisi sebuah keluarga. Kehidupan sebuah keluarga itu bisa kita ibaratkan dengan sebuah perahu, yang dimana kalau kita membayangkan sebuah perahu, di situ ada personilnya yang saling bekerja sama menuju arah yang sama agar perahu tadi bisa dipastikan aman sampai tujuannya. Maka begitulah gambaran sebuah keluarga, yang biasanya kita memahami bahwa keluarga itu diawali dari pasangan dua sejoli suami istri, yang tentu sebagaimana perahu tadi, pasangan ini haruslah memiliki hal-hal yang sah. Karena itulah nanti di sini kita melihat apa pentingnya bagi kita itu untuk bisa memilih pasangan hidup dunia dan akhirat, agar pasangan hidup tadi tidak hanya sekedar menjadi pasangan kita mengarungi kehidupan di dunia saja, tetapi kita harapkan bisa menjadi penolong bagi kita di akhirat. Nah, sebelum nantinya kita berbicara tentang bagaimana memilih pasangan hidup dunia dan akhirat itu, para pemirsa, kita alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu siapa sih sosok pasangan dunia dan akhirat itu. Kalau bisa kita gambarkan secara sederhana, pasangan dunia dan akhirat itu bisa kita gambarkan sebagai sosok pasangan yang akan siap bersama-sama dengan kita mencapai tujuan berkeluarga yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam Islam. Apalagi kalau bukan keluarga muslim, yang di dalamnya itu akan tercipta suasana asaken ataupun kedamaian. Bagaimana kita mengetahui tujuan ini? Ya sudah sangat jelas, Misalnya Kak Deta tadi seperti yang sudah dibacakan, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan
warahmah. Jadi di ayat ini tegas Allah gambarkan di antara tanda-tanda kekuasaan ya Allah itu adalah Allah menjadikan ya, menciptakan kholaq tadi ya, azwajan gitu. Jadi ada pasangan yang Allah ciptakan, artinya pasangan laki-laki perempuan gitu ya, pasangan perempuan laki-laki gitu. Nah, yang ini Allah tetapkan dari jenis kamu sendiri, artinya sesama manusia. Nah, untuk apa tujuannya, hikmahnya? Tadi litaskunu ilaiha, asaken. Jadi ada kedamaian yang nantinya bisa didapatkan ketika ada interaksi ya pasangan tadi di dalam keluarga, lalu kemudian Allah menggenapkannya ya dengan menciptakan kondisi mawaddatal warahmah. Ada suasana kasih sayang gitu ya, di dalamnya. Nah, sehingga di sini kita bisa memahami ya pasangan dunia akhirat itu adalah sahabat ya yang akan menemani kita mengarungi kehidupan keluarga itu di dalam kondisi apapun ya, suasananya tetap damai gitu ya. Jadi mau sulit, mau susah gitu ya, mau senang, damai aja gitu ya. Nah, kemudian pasti muncul pertanyaan di benak kita. Lantas bagaimana menciptakan kedamaian di semua kondisi? Nah, Allah pun mengkhabarkan dengan tegas di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi orang beriman dan mereka merasa tentram di hatinya itu tuh karena satu hal, karena bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Masya Allah ya. Jadi para pemirsa ya, di sini artinya kan mulai terbetik ya di dalam benak kita betapa pentingnya bagi kita itu agar memilih pasangan hidup dunia dan akhirat yang nggak sembarangan, bener nggak ya? Nah, jadi, nah inilah yang nanti akan kita coba lihat ya, apa yang seharusnya menjadi pertimbangan ya, apa saja kesamaan-kesamaan yang kemudian harus kita perhatikan agar memilih ya pasangan hidup dunia di akhirat ini bisa benar-benar kita lakukan. Nah, karena secara sederhana kan begini ya Kak Deta, kita itu bisa bareng-bareng sama seseorang ya, bisa sama-sama mengarungi kehidupan dunia ya, kehidupan berkeluarga gitu ya, dan berharap sampai akhirat kalau kita itu punya hal yang sama kan, jadi cocok klop begitu. Nah, secara sederhana ya dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ya dua saja pertimbangannya ya. Jadi pertimbangan kesamaan yang sangat penting untuk kita perhatikan pemirsa, supaya kita bisa memilih pasangan hidup dunia dan akhirat ya secara tepat adalah dua. Pertama adalah sama akidahnya. Lalu kemudian yang kedua ya adalah sama standar hidupnya Kak Deta. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sama akidahnya? Nah, sama akidahnya ini nanti akan menunjukkan bahwa pertimbangan akidah ataupun pertimbangan agama itu adalah sesuatu yang sangat prinsipil gitu ya, sesuatu yang sangat diutamakan bagi kita itu di dalam memilih calon pasangan hidup gitu. Ya, nah, jadi bayangannya kan agama ya, ataupun akidah yang diyakini oleh seseorang itu sudah pasti akan sangat menentukan tujuan hidup seseorang itu untuk apa. Ya, nah, misalnya begini, ketika seseorang itu berakidah Islam, gitu ya, nah karena kita seorang Muslim, maka sudah barang tentu dia akan menentukan tujuan hidupnya itu adalah untuk mengejar surga. Nah, maka otomatis nanti Kak Deta, ya, ketika dia itu punya keluarga, cita-citanya, tujuan berkeluarganya itu adalah untuk membentuk ya keluarga perindu surga. Gitu. Ya, nah jadi ini hal yang sangat penting menjadi dasar terlebih dahulu, gitu ya, bagi kita di dalam memilih pasangan hidup dunia dan akhirat, gitu ya. Nah, sampai saking pentingnya ya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya dikatakan bahwa wanita itu kan dia dinikahi karena 4 hal ya, karena hartanya, keturunannya, gitu ya, kecantikannya dan agamanya. Tapi Rasul berpesan apa? Pilihlah agama, maka niscaya kamu akan beruntung, gitu ya. Nah, maka di sini pentingnya ya kita melakukan checking gitu ya
dari sisi kesamaan akidah. Lalu kemudian yang kedua, pertimbangan sama standar hidupnya. Apalagi ini ya. Ya, maka para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah ya. Ternyata Masya Allah ketika Islam itu diturunkan oleh Allah ya kepada umat manusia ya. Islam itu menjadi sebuah agama yang sempurna, yang praktis bisa menjawab semua persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka di dalam berperilaku pun ya, di dalam kehidupan sosial ya, ini semua diatur di dalam Islam. Maka bukan hanya tadi pertimbangan akidah saja ya. Kalau berbicara tentang akidah dan agama itu kan akan berbicara tentang keyakinan. Tapi kita harus lihat apakah calon pasangan hidup kita itu juga mengamalkan gitu ya, mengimplementasikan, mengejawantakan pemahamannya tadi itu ya di dalam kehidupannya. Maka apakah yang dia pahami, yang dia yakini sesuai dengan perbuatannya, begitu ya. Nah, maka nggak cukup sholat aja nih, ya Kak Deta, tapi ya pastikan juga bahwa di dalam jual beli dia nggak curang. Jadi tidak cukup misalnya dia rajin puasa sunnah, sholat sunnah, pastikan juga bahwa pergaulannya baik, gitu ya. Nah, maka ini saja ya cukup dua sebetulnya yang bisa jadi pertimbangan utama kita ya. Bagaimana kita itu bisa memilih pasangan hidup di dunia dan akhirat. Pertimbangan lain gimana? Mubah aja, boleh-boleh aja, boleh dipertimbangkan, tapi juga boleh tidak, ya. Nah, jadi sama akidah, sama standar hidup. Ya Allah a'lam bishawab. Itu saja Kak Deta. Iya, dalam memilih pasangan pastinya kita juga harus memilih ada kesamaan ya seperti itu karena iya betul, karena memang seperti halnya sebuah kapal, kalau misalnya kita tidak sama nih tujuannya pastinya tidak akan sampai pada tujuannya. Betul kan Ustazah ya? Betul. Ya Ustazah, tadi kan sudah tahu tuh bagaimana caranya memilih pasangan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, nanti di segmen kedua nanti akan ada pertanyaan yang sudah diberikan oleh para pemburu takjil di rumah kepada kita melalui Instagram, dan bagi pemirsa pemburu takjil di rumah yang ingin memberikan pertanyaan kepada kami bisa melalui Instagram kami @tvri Bangka Belitung. Jadi Ustazah, kita akan ada segmen selanjutnya, jadi kita jeda terlebih dahulu. Untuk pemirsa pemburu takjil jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Takjil Takorub di Jalan Ilahi. Pemirsa pemburu takjil, alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen kedua. Di segmen kedua kali ini kami sudah kemasukan nih banyak sekali pemburu takjil yang sudah berbagi nih Ustazah, berbagi pertanyaan nih kepada kita melalui Instagram kita, melalui Facebook kita juga, dan ada juga video call. Nah, ini yang pertama-tama nih tadi Ustazah, ada yang bertanya melalui video call nih Ustazah. Mungkin langsung saja kali ya kita lihat saja nih tayangannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Indah Permata dari Desa Gerunggang. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustazah, yaitu pertanyaannya adalah apakah boleh setelah kualitas agama kita juga mempertimbangkan fisik dalam memilih pasangan? Demikian pertanyaan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video call yang sudah diberikan kepada kita oleh Indah Permatasari di Gerunggang Pangkal Pinang, Ustazah. Tadi beliau bertanya, apakah boleh setelah kualitas agama kita juga mempertimbangkan fisik dalam memilih pasangan? Tuh, gimana tuh? Boleh langsung dijawab aja Ustazah? Iya, baik. Ya, terima kasih ya jazakillah khair untuk saudara kita Indah tadi ya, iya, di Gerunggang. Ya, apakah boleh? Boleh, ya. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, ya boleh, ya. Asalkan tetap ya. Yang menjadi pertimbangan pertama tadi adalah agama.
kalau para ulama itu sudah berpesan kepada kita, Kak Deta. Ya. Jadi kalau kita kemudian mau menganalogikan, ya, membuat sebuah perumpamaan, faktor agama dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Ya. Faktor agama itu dia ibaratkan poin 1, gitu ya. Mungkin Kak Deta juga sering dengar ya, ya, sering dengar. Gitu. Sedangkan faktor yang lainnya itu dia seperti angka 0, gitu. Jadi kalau misalnya kualifikasi agamanya terpenuhi, ya, maka angka 1 ya kita dapat, gitu. Lalu kemudian kalau seandainya ada, ya, yang 4 tadi misalnya, ya, harta, kecantikan, keturunan, gitu ya. Nah, maka ada 3 yang dipenuhi, sudah dapat 3 0 di belakangnya, gitu ya. Nah, udah 1000. Tapi coba kita bayangkan, ya, para pemirsa, ya. Kalau seandainya yang 1-nya tadi itu kita hilangkan, ada nilai enggak? Enggak ada, gitu ya. Nah, makanya tadi, Masya Allah, ya, inilah hikmahnya pemirsa. Kenapa, ya, Allah itu merisalahkan yang seperti tadi, ya, yang kita gambarkan di awal tadi, ya. Kenapa ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ketika Rasul itu berpesan, ya, pilihlah, ya, karena agamanya, gitu. Niscaya kita itu akan beruntung. Gitu. Beruntungnya karena dia menjadi poin 1, gitu ya. Nah, yang ketika kemudian hilang, semuanya akan habis, gitu ya. Nah, maka artinya boleh, ya, kalau seandainya kita mempertimbangkan fisik, tetapi jangan sampai, ya, kita mempertimbangkan menghilangkan pertimbangan agamanya, begitu ya. Nah, seperti itu ya, Kak Deta. Baik, terima kasih Ustazah. Iya. Jadi emang kita boleh, ya, melihat fisik, tapi tetap agama itu adalah yang nomor 1. Iya, betul sekali. Ya. Dan ini ada pertanyaan kedua lagi nih Ustazah. Dari Instagram @Velia. Dia masuk melalui Instagram kita @Bangka-Belitung. Beliau bertanya nih, bagaimana proses mengenal atau memilih calon pasangan hidup kita jika dalam Islam sendiri berhubungan dengan lawan jenis, misalnya dengan pacaran, itu tidak diperbolehkan. Itu gimana Ustazah? Iya, Insya Allah, ya, pertanyaannya cukup menarik ini. Menarik sekali. Iya, jadi tantangan banget, ya. Ya, betul, ya. Kalau kemudian kita melihat realitas hari ini kan, ya, terkadang memang kita temukan ada pemahaman-pemahaman, ya, yang hari ini semakin marak sebetulnya, Masya Allah, ya. Gelombang hijrah itu ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa, ya. Sehingga para pemirsa kita juga sudah mulai mengenal ternyata dengan pacaran itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, maka di dalam Islam proses mengenal calon pasangan kita itu, Kak Deta, ya, kita bisa menggunakan 2 cara, yakni ta'aruf, ya, dalam arti kata itu memang perkenalan, lalu kemudian setelahnya bisa berlanjut kepada sebuah proses khitbah. Khitbah itu secara sederhana kita bisa maknai lamaran, ya, ataupun pertunangan, begitu ya. Nah, tetapi ini tentu saja nanti akan berbeda, ya, dengan realitas yang terjadi hari ini, gitu. Karena di dalam ta'aruf, ya, maupun khitbah tadi esensinya adalah saling mengenal, ya. Nah, biasanya di dalam ta'aruf itu terjadi pengenalan, ya, proses kenal mengenal antar calon pasangan, masih calon dong, ya, masih calon pasangan tadi. Secara umum biasanya kita sering dengar, ya, kalau para asatidzah kita itu menyebutkan tukar CV, gitu ya, tukar biodata, gitu. Lalu kemudian misalnya ada yang mengirimkan foto juga dan lain sebagainya. Jadi secara umum, begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengenal lebih intens? Nah, di tahapan kedua yang namanya khitbah tadi. Khitbah. Iya, lamaran. Tetapi tentu saja lamaran ini nanti bukan setengah pernikahan, begitu ya. Bukan setengah pernikahan. Artinya betapa Islam menjaga, ya, kita itu supaya kehormatan, kemuliaan kita, terutama perempuan, yang mohon maaf begitu ya, mungkin jejaknya itu akan lebih terlihat daripada laki-laki, begitu ya, para pemirsa, gitu ya. Nah, maka Islam sangat menjaga supaya perempuan ini dia terhindar dari fitnah-fitnah. Maka tetap ada batasan-batasan tadi, ya. Ketika di awal tadi, ya, ta'aruf, perkenalan secara umum, mantap. Datanglah pihak laki-laki nanti ke rumah, ya. Nah, untuk bisa melanjutkan, ya, perkenalannya lebih lanjut.
gitu ya. Nah, di proses khitbah ya, proses khitbah yang dimana ya di situ nanti ada komunikasi yang lebih intens antara kedua calon pasangan tadi ya, tetapi ini hanya dalam persoalan mempersiapkan pernikahan. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah atas Iya. penjelasannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Ustazah. Iya, baik. Dari @caca Fahrianti, beliau menanyakan melalui Facebook kita. Assalamualaikum Ustazah, katanya. Waalaikumsalam. Tidak jarang keluarga yang sudah diawali dengan proses memilih pasangan yang benar seperti tanpa pacaran kandas berujung perceraian, Ustazah. Apakah yang salah dari kondisi seperti ini, Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya, Caca. Ya, terima Fahrianti. kasih untuk pertanyaannya ya. Iya. Nah, ini juga fenomena yang hari ini kita lihat Kak Deta, nggak jarang ya terjadi. Tetapi setidaknya itu, kalau bagi saya ya, ada dua hikmah pemirsa yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, benarlah bahwa kehidupan berkeluarga itu adalah ibadah yang paling panjang. Artinya ya, memasuki gerbang memasuki gerbang kehidupan keluarga itu ya bukan berarti kita tidak belajar setelahnya. Tetapi sesungguhnya ketika kita memasuki gerbang pernikahan gitu ya, gerbang berkeluarga, maka disitulah proses belajar itu baru akan dimulai. Iya, gitu ya. Nah, jadi nggak cukup kita itu terkadang kan hanya membayangkan yang manis-manisnya begitu ya Kak Deta ya. Oh, nanti kalau punya suami itu begini gitu ya, kalau punya istri itu begini, nggak cukup. Nah, maka setelah keluarga itu kita bangun ya, setelah ijab kabul tentunya gitu, disitulah nantinya ada proses-proses pembelajaran di mana pasangan itu harus sama-sama survive tadi. Makanya ini kan yang kita bahas, memilih pasangan dunia dan akhirat gitu ya. Nah, harus sama-sama belajar memahami bagaimana sih ya kehidupan berkeluarga di dalam Islam, dan ternyata ya ada ya beberapa yang tidak cukup survive ya untuk bertahan. Lalu kemudian yang kedua ya, hikmah yang bisa kita ambil adalah ya bahwa jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dengan kebaikan ya. Walaupun mungkin ya pada akhirnya seperti itu ya, bukan berarti ini akan menyurutkan langkah kita dengan mengatakan yang baik aja akhirnya begitu ya. Nah, tidak, karena ini adalah dua hal yang berbeda Kak Deta. Ya, sehingga kita tidak bisa menyamakan kalau begitu pacaran aja deh, enggak begitu. Ya, tetapi insya Allah ya Allah akan memiliki ya rencana-rencana yang indah ya di dalam setiap ya jalan hidup kita yang kita jalani, begitu Kak Deta. Baik, Ustazah. Terima kasih Ustazah atas Sama-sama. paparannya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Caca Fahrianti ya. Semoga pertanyaan dari Caca Fahrianti tadi terjawab ya. Dan mungkin kita akan jeda terlebih dahulu, Ustazah. Kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa pemburu takjil jangan kemana-mana. Tetap saksikan takjil Takorub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa pemburu takjil, alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen ketiga nih. Dan Ustazah, kita masih banyak pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh pemirsa pemburu takjil di rumah melalui akun Instagram kita dan juga Facebook kita. Tapi sebelumnya mungkin kita akan membacakan terlebih dahulu. Ini ada yang pertama lagi bertanya melalui video call, Ustazah. Jadi boleh langsung saja kali kita simak video berikut ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, bolehkah kita menikah tanpa melihat atau mengenal calon pasangan terlebih dahulu, seperti dijodohkan dan langsung menikah? Bagaimana pendapat Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari Rohma di Simpang Katis nih Ustazah. Beliau tadi bertanya, katanya bolehkah kita menikah tanpa melihat atau mengenal calon pasangan terlebih dahulu, seperti dijodohkan dan langsung menikah?
itu seperti apa Ustazah? Boleh langsung dijelaskan saja nih. Baik ya, jazakillah khair untuk pertanyaannya ya dari saudari kita yang agak jauh ya di Simpang Katis. Simpang Katis. Ya. Boleh. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Boleh. Ya, karena memilih pasangan hidup itu kan sebetulnya perkara kemantapan hati begitu Kak Des. Ya. Dan banyak juga ya para sahabat termasuk Rasulullah sendiri ya dalam beberapa kesempatan itu menikah ya tanpa melihat pasangannya ya. Dan yang sangat menarik itu ya Masya Allah ya, kita belajar bagaimana pernikahannya Rasulullah dengan Maimunah. Bahkan Maimunah itu diwakilkan ya, oleh Ummu Fadl gitu ya ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah jadi sebetulnya boleh saja ya. Nah karena memang termasuk perkara nazar ya, melihat tadi itu juga tidak wajib, boleh begitu ya. Nah makanya tadi ini adalah perkara kemantapan hati gitu ya. Nah kalau seandainya kita merasa sudah mantap gitu ya, mendapatkan informasinya gitu ya, mendengarkan ceritanya misalnya diceritakan begini begitu, lalu kemudian kita mendapatkan ya informasi itu dari orang yang sudah sangat mengenalnya ya. Nah dan kita percaya kepada informan tersebut, maka jika terdapat kesamaan yang dua tadi ya, kesamaan akidah, lalu kemudian dipastikan nih insya Allah ya sama standar hidupnya, boleh gitu ya. Nah insya Allah ya mudah-mudahan ini juga menjadi jalan menuju keberkahan begitu ya di dalam kehidupan keluarganya nanti. Oke, semoga terjawab tadi dari Rohma di Simpang Katis ya. Dan kita lanjut nih Ustazah ke pertanyaan yang kedua nih dari Instagram @ulfa. Tadi beliau menanyakan katanya, apakah sama proses hitbah atau lamaran dalam Islam dengan realitas lamaran alias tunangan yang marak hari ini sekalipun bernuansa Islami? Mohon dijawab Ustazah. Iya, baik. Jazakillah khair ya pertanyaannya. Dari Ulfa. Dari Ulfa ya. Iya. Nah, jadi para pemirsa yang tadi juga sudah kita bahas ya di segmen kedua ya. Nah, terkait dengan bagaimana proses mengenal calon pasangan kita yang disyariatkan oleh Islam gitu. Jadi kalau kita lihat realitasnya memang hitbah ya, lamaran yang ada hari ini itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya dibenarkan oleh syariat begitu. Setidaknya kita bisa melihat pada dua hal nih Kak Deta ya. Pertama dari proses i'lannya, mengumumkannya. Di dalam syariat Islam kita itu disyariatkan untuk mengumumkan pernikahan gitu. Dan para ulama itu bersepakat ya untuk menyembunyikan lamaran. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang negatif ketika kemudian ya menuju pernikahannya itu ya. Nah, kita khawatirkan nanti ya. Nah, karena banyak hal yang bisa terjadi. Nah, itu yang pertama ya dari sisi iklannya. Dan kalau hari ini realitasnya kan kebalikan gitu ya, iya, gitu. Yang mengumumkan iya, di Instagram, makanya tadi betul. Makanya tadi saya sampaikan hitbah ataupun lamaran itu dia bukan setengah pernikahan begitu. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya dari sisi bukan setengah pernikahan, kita bisa lihat dari bagaimana interaksi calon pasangan hidupnya antara laki-laki dengan perempuannya. Mohon maaf kalau hari ini kita lihat pada realitasnya tidak sedikit ya yang ketika sudah lamaran itu, mohon maaf ya, seperti suami istri ya, atau setengah suami istri begitu ya. Nah dalam Islam tidak demikian, walaupun sudah diberikan pintu begitu ya untuk saling berinteraksi lebih banyak dibandingkan dengan pada saat ta'aruf ya. Nah, tetapi itu dalam rangka untuk mempersiapkan pernikahan, mengenal lebih dekat bagaimana keluarga calon istri, mengenal keluarga calon suami. Bahkan di dalam Islam itu diperbolehkan saling memberikan hadiah, tetapi tetap tidak untuk berkholwat begitu ya. Nah, tidak berjalan berdua-duaan begitu dan sebagainya. Begitu Kak Deta ya. Dua hal ya. Baik Ustazah, terima kasih. Kita lanjut lagi nih pemirsa. Ini ada pertanyaan lagi nih. Masih semangat ya Ustazah ya? Insya Allah. Kita ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Ini dari Ardiansyah. Beliau menanyakan melalui Facebook kita nih Ustazah. Iya. Beliau menanyakan tadi, Ustazah,
tadi disebutkan bahwa kehidupan suami istri itu seperti sahabat. Apakah ini artinya suami istri punya hak yang setara? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih dari Ardiansyah. Kita jawab aja langsung kali Ustazah ya. Iya, ya baik, jazakallah khair ya untuk saudara kita Ardiansyah ya. Kalau ditanya punya hak setara atau tidak, tergantung Kak Deta. Tergantung. Kalau pertama yang dimaksud dengan setara itu dalam posisi laki-laki dan perempuan ataupun suami dan istri tadi sebagai makhluk Allah ya, artinya sesama manusia yang memiliki taklif hukum ya syariat Islam pada dirinya, kita bisa katakan setara karena Allah juga memerintahkan beberapa syariat ya. Nah, secara umum itu memang untuk laki-laki dan perempuan. Jadi memang tidak ada istilahnya yang lebih baik di hadapan Allah, yang lebih takwa begitu ya. Nah, di hadapan Allah itu adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan gitu ya. Tidak demikian. Ya. Nah, jadi dalam konteks itu ya bisa kita sebut bahwa laki-laki dan perempuan di hadapan Allah yang membedakannya adalah ketakwaannya. Gitu. Dalam hal taklif hukum syara gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian yang dimaksud setara itu ya, mohon maaf dalam perkara yang mungkin menjadikan pada akhirnya hak-hak ya, nah seperti hari ini ya kebanyakan yang sering diperbincangkan hak perempuan dan laki-laki harus setara gitu. Misalnya iya gitu ya, misalnya perempuan juga bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga misalnya begitu. Nah, maka dalam hal ini mungkin yang harus kita lihat terlebih dahulu lebih dekat bahwasanya ya pada laki-laki dan perempuan itu sudah diciptakan oleh Allah ya para pemirsa, kodratnya masing-masing, fitrahnya masing-masing atau kodarnya masing-masing. Maka perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan kodarnya, fitrahnya itu berada di ruang domestik keluarga gitu ya. Nah, menjadi manajer. Sedangkan para suami ya itu kodarnya lebih banyak ya berada di luar rumah gitu ya. Nah, tetapi tentu saja nanti kalau kita bicara lebih lanjut ya, nah tetap ya ada bagian-bagian yang dimana perempuan tetap bisa nanti beraktivitas di ruang publik gitu ya. Nah, jadi dua perspektif itu kalau ditanya punya hak setara atau tidak begitu kan. Oke, kita jeda dulu Ustazah. Terima kasih atas jawabannya dan pemirsa tetap saksikan kami di Takjil Takorub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Takjil Takorub ke Jalan Ilahi. Baik Ustazah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir setelah tadi perbincangan banyak sekali yang banyak kita sharing ke pemirsa pemburu takjil di rumah nih. Dan mungkin nih setelah tadi berbincang panjang ada kesimpulan dari Ustazah untuk dibagikan kepada pemirsa pemburu takjil di rumah. Silakan Ustazah. Iya, baik, jazakallah khair. Ya, para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah. Setelah tadi kita membahas ya bahwa memilih pasangan hidup dunia dan akhirat itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah ikhtiar yang memang tidak sepenuhnya mudah ya, tetapi tidak juga sebetulnya menjadi sesuatu yang sulit. Selama kita meniatkannya memang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, ya memenuhi ketaatan kita kepada Allah, sehingga dengan mengawalinya ya pada saat memilih pasangan hidup dunia dan akhirat dengan cara yang benar, insya Allah keluarga yang nanti akan kita bangun juga akan menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah ya. Karena tentu tidak ada hal yang ingin kita capai selain mendapat ridho Allah di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhir. Nah, dan kiatnya tadi begitu ya. Nah, kita ingatkan kembali ya, pertimbangan kesamaan yang sangat penting ya, dan yang paling utama untuk bisa kita gunakan agar bisa memilih pasangan hidup dunia dan akhirat secara benar adalah dua hal tadi ya. Sama akidahnya dan sama standar hidupnya. Ya.
insya Allah ya dengan menggunakan dua standar kesamaan ini ya, pertimbangan kesamaan ini, semoga kita semua yang mungkin saat ini sudah mendapatkan pasangan ya, bisa semakin menguatkan ya bersama dengan pasangan kita itu di dalam ketaatan kepada Allah. Dan mungkin bagi adik-adik kita gitu ya yang saat ini masih berada di dalam kondisi mencari, semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi bekal ya, dan semoga Allah melapangkannya nanti gitu ya. Ya mungkin itu ya Kak Deta. Ya, semoga tayangan kita pada hari ini, perbincangan kita juga bisa bermanfaat nih untuk pemirsa Pemburu Takjil. Dan nggak terasa nih Ustazah, udah mau masuk waktu berbuka puasa nih. Mungkin untuk kelancaran kita nih Ustazah, mari kita mengajak pemirsa Pemburu Takjil di rumah untuk bersama-sama berdoa nih Ustazah. Dan langsung dipimpin oleh Ustazah. Iya, baik. Ya, para pemirsa, menutup tausiah kita mungkin ya, dan diskusi kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita di dalam semua aktivitas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kami kelapangan, berikan kami senantiasa kesempatan untuk bisa terus beramal sholih, memanfaatkan kesempatan di bulan-Mu yang berkah. Jadikanlah setiap aktivitas kami menjadi aktivitas yang akan menghantarkan kami kepada jannah-Mu. Jadikanlah dan tetapkanlah setiap aktivitas kami sebagai amal sholih yang akan mendapatkan pahala di sisi-Mu ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah di dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbi, ya Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, program acara yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan di takjil, takorub, ke jalan ilahi. Alhamdulillah Ustazah, kita tadi sudah menyelesaikan itu tausiah kita pada hari ini, dan semoga juga pemirsa Pemburu Takjil, pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami semua terjawab, dan juga ilmu-ilmu yang bisa didapatkan nih untuk pemirsa Pemburu Takjil di rumah. Baik, akhir kata mungkin saya akhiri. Saya Deta Dwi Kinanti bersama Ustazah Siti Nafsiyah dan juga rekan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.